Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 77. Kisah Heidi. Belum sempat kuda-kuda sang Count melewati tikungan boulevard, Albert sambil berpaling ke arah sang Count tiba-tiba meledak dalam tawa keras. Terlalu keras malah, hingga terdengar dipaksakan dan tidak wajar. Nah, katanya, aku akan mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan Charles ke-9 kepada Catherine de Medici seusai pembantaian Saint Bartholomew. Bagaimana peranku tadi? Maksudmu apa? Tanya Monte Cristo. Maksudku pemasangan sainganku di rumah Monsieur Danglars. Siapa sainganmu? Mavoy, siapa lagi kalau bukan protégému? Monsieur Andrea Cavalcanti. Ah, jangan bercanda, Vicomte. Kumohon. Aku sama sekali tidak melindungi Monsieur Andrea. Tidaknya bukan dalam urusan Monsieur Danglars. Dan kau akan salah jika membantunya. Seandainya pemuda itu benar-benar membutuhkan bantuanmu dalam hal itu. Tapi untung bagiku, dia tidak memerlukannya. Apa maksudmu? Apakah kau pikir ia sedang melamar? Aku yakin sekali. Pandangannya yang lesu dan nada suaranya yang dibuat-buat saat berbicara kepada Mademoiselle Danglars sudah cukup mengungkapkan niatnya. Ia mengincar tangan Eugene yang angkuh itu. Lalu apa pedulimu? Selama keluargamu tetap mendukung lamaranmu? Justru itulah masalahnya, kawan yang baik. Aku ditolak dari segala penjuru. Apa maksudmu? Benar adanya. Mademoiselle Eugene nyaris tak menjawabku. Dan Mademoiselle d'Armilly, sahabat dekatnya, sama sekali tak mau bicara denganku. Tapi ayahnya sangat menghargaimu, kata Monte Cristo. Dia? Oh, tidak. Dia telah menancapkan 1000 belati ke hatiku. Belati ala drama tragis. Memang, yang ujungnya justru masuk kembali ke gagangnya sendiri alih-alih melukai. Namun belati yang ia percaya benar-benar tajam dan mematikan. Kecemburuan menandakan kasih sayang. Memang benar, tapi aku tidak cemburu. Dia yang cemburu. Pada siapa? Pada Debray. Tidak, padamu. Padaku? Aku berani bersumpah, dalam seminggu lagi pintu rumah itu akan tertutup rapat bagiku. Kau keliru, Vicomte yang baik. Buktikan. Kau ingin aku membuktikannya? Ya. Baiklah. Aku ditugaskan untuk membujuk Comte de Morcerf agar segera membuat kesepakatan pasti dengan sang baron. Siapa yang menugaskanmu? Sang baron sendiri. Oh, kata Albert dengan nada merayu sebisanya. Kumohon, jangan lakukan itu, kawan yang baik. Tentu saja akan kulakukan, Albert. Aku sudah berjanji. Kalau begitu, kata Albert sambil menghela napas. Sepertinya kau benar-benar bertekad menikahkanku. Aku hanya bertekad menjaga hubungan baik dengan semua orang. Setidaknya untuk saat ini, jawab Monte Cristo. Tapi omong-omong soal Debray, mengapa akhir-akhir ini aku tak pernah melihatnya di rumah sang baron? Ada salah paham. Dengan sang barones? Tidak, dengan sang baron. Apa dia curiga? Ah, itu lelucon yang bagus. Apakah menurutmu ia mencurigai sesuatu? Tanya Monte Cristo dengan sikap polos yang memesona. Dari mana asalmu sebenarnya, kawan yang baik? Tanya Albert. Dari Kongo, kalau kau mau. Pasti lebih jauh dari itu. Tapi apa yang ku ketahui tentang suami-suami Parisianmu? Oh, kawan yang baik, suami dimanapun hampir sama saja.
Seorang suami dari negara manapun sudah cukup mewakili seluruh jenisnya. Kalau begitu, apa yang menyebabkan pertengkaran antara Danglars dan Debray? Bukankah mereka dulu begitu kompak? Tanya Count Monte Cristo dengan semangat baru. Sekarang kau ingin menyelidiki misteri Dewi Isis, yang bahkan aku sendiri tak pernah diinisiasi ke dalamnya. Tanyakan saja pada Monsieur Andrea Cavalcanti nanti, setelah ia resmi jadi bagian keluarga. Kereta berhenti. Kita sudah sampai, kata Monte Cristo. Baru pukul 10:30. Masuklah. Tentu saja. Keretaku akan mengantarmu pulang. Tidak, terima kasih. Aku sudah perintahkan kupeku mengikutiku. Nah, di sana dia, kata Monte Cristo sambil turun dari kereta. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Ruang duduk sudah diterangi lampu. Mereka langsung menuju ke sana. Baptistin, buatkan kami teh, perintah sang Count. Baptistin pergi tanpa menunggu jawaban, dan 2 detik kemudian muncul kembali membawa nampan berisi segala yang diperintahkan tuannya. Semuanya sudah siap, seolah muncul dari tanah seperti hidangan ajaib dalam dongeng. Sungguh Count yang baik, kata Morcerf. Yang paling kukagumi padamu bukanlah kekayaanmu, sebab mungkin ada orang yang lebih kaya darimu. Bukan pula kecerdasanmu, sebab Beaumarchais mungkin setara. Melainkan cara pelayanmu melayanimu, tanpa pertanyaan, seketika dalam sekejap. Seolah mereka menebak keinginanmu hanya dari cara kau membunyikan lonceng, dan selalu siap sedia dengan segala yang mungkin kau perlukan. Apa yang kau katakan mungkin benar. Mereka tahu kebiasaanku. Misalnya begini, bagaimana kau ingin mengisi waktu sambil minum teh? Mavoy, aku ingin merokok. Monte Cristo memukul gong sekali. Dalam sekejap, pintu rahasia terbuka dan Ali muncul membawa 2 shiboke yang telah diisi tembakau Latakia pilihan. Inilah yang luar biasa, kata Albert. Oh, tidak juga. Ini sangat sederhana, jawab Monte Cristo. Ali tahu aku biasanya merokok saat minum teh atau kopi. Ia mendengar aku memesan teh, dan tahu pula aku membawamu pulang. Saat kupanggil, ia tentu menebak alasannya. Karena ia berasal dari negeri yang menghormati tamu lewat rokok. Ia wajar menyimpulkan bahwa kita akan merokok bersama. Maka ia membawa 2 shiboke, bukan 1. Nah, misterinya terpecahkan. Memang penjelasanmu terdengar biasa saja, tapi tetap saja. Tapi apa itu? Albert mencondongkan kepala ke arah pintu, dari mana terdengar suara mirip gitar. Mavoy, Vicomte yang baik, malam ini kau memang ditakdirkan mendengar musik. Baru saja kau lepas dari piano Mademoiselle Danglars, kini kau diserang oleh Guzla Heidi. Heidi, nama yang memesona. Apakah benar-benar ada perempuan bernama Heidi di luar puisi Byron? Tentu saja ada. Di Prancis Heidi memang jarang. Tapi di Albania dan Epirus nama itu sangat umum. Artinya kira-kira seperti kesucian, kesopanan, atau keperawanan. Semacam nama baptis seperti yang kalian di Paris sebut. Oh, itu indah sekali. Alangkah senangnya jika perempuan-perempuan negeriku bernama Mademoiselle Kebaikan, Mademoiselle Kesunyian, Mademoiselle Kasih Karunia Kristen. Bayangkan saja jika Mademoiselle Danglars, alih-alih Claire Mary Eugene, diberi nama Mademoiselle Kesucian, Kesopanan, Keperawanan Danglars. Betapa megahnya saat pengumuman pernikahan dibacakan. Diamlah, kata sang Count. Jangan bercanda terlalu keras. Heidi mungkin mendengarmu. Apa kau pikir ia akan marah? Tentu tidak, jawab sang Count dengan ekspresi angkuh. Berarti ia sangat ramah ya? Ini bukan soal keramahan, melainkan kewajiban.
Seorang budak tidak berhak menentukan sikap pada tuannya. Ayolah, sekarang kau yang bercanda. Apakah masih ada budak lain yang menyandang nama indah seperti itu? Tentu saja. Sungguh, Count, kau tak pernah melakukan apapun seperti orang lain. Budak milik Count of Monte Cristo di Perancis itu sudah jadi gelar tersendiri. Dan dari cara kau membelanjakan uang, pasti posisi itu bernilai 100.000 franc setahun. 100.000 franc? Gadis malang itu dulu memiliki jauh lebih banyak dari itu. Ia lahir di tengah kekayaan yang membuat harta dalam 1001 malam terasa seperti kemiskinan. Kalau begitu, ia pasti seorang putri. Kau benar, dan salah satu putri teragung di negerinya pula. Kukira begitu, tapi bagaimana mungkin seorang putri agung bisa menjadi budak? Bagaimana Dionysius si tirani bisa menjadi guru sekolah? Nasib perang, Vicomte yang baik, kehendak takdir. Begitulah hal-hal semacam ini terjadi. Apakah namanya rahasia? Bagi kebanyakan orang, ya. Tapi tidak bagimu, Vicomte yang baik. Kau salah satu sahabat terdekatku, dan aku yakin kau bisa menjaga rahasia jika kuminta. Bolehkah aku percaya? Tentu, aku bersumpah demi kehormatanku. Kau tahu kisah Pasha Yanina, bukan? Ali Tepelini? Tentu. Ayahku justru memperoleh kekayaannya saat melayani dia. Benar, aku lupa. Lalu siapa Heidi bagi Ali Tepelini? Putrinya. Apa? Putri Ali Pasha? Putri Ali Pasha dan Vasiliki yang cantik jelita. Dan budakmu? Mavoy, ya. Bagaimana bisa? Sederhana saja, suatu hari saat lewati pasar Konstantinopel aku membelinya. Luar biasa, kawan yang baik, kau seolah menyihir segala sesuatu yang menyentuhmu. Saat mendengarmu hidup ini tak lagi terasa nyata, melainkan mimpi yang terjaga. Sekarang mungkin permintaanku ini gegabah dan ceroboh, tapi silahkan. Karena kau kadang membawa Heidi keluar, bahkan ke opera. Nah, bolehkah aku memintamu satu kebaikan? Kau boleh meminta padaku apa saja. Kalau begitu, kawan yang baik, perkenalkan aku pada putrimu. Aku akan melakukannya dengan 2 syarat. Aku terima sekarang juga. Pertama, kau tak akan pernah memberitahu siapapun bahwa aku mengizinkan pertemuan ini. Baik, kata Albert sambil mengulurkan tangan. Aku bersumpah tidak akan. Kedua, kau tak akan pernah memberitahu Heidi bahwa ayahmu pernah melayani ayahnya. Aku bersumpah demi kehormatanku, tidak akan. Cukup, Vicomte. Kau akan mengingat kedua sumpah itu kan? Tapi aku tahu kau pria terhormat. Sang Count memukul gong lagi. Ali muncul. Katakan pada Heidi, perintahnya, bahwa aku akan minum kopi bersamanya dan sampaikan pula bahwa aku memohon izin untuk memperkenalkan salah satu sahabatku kepadanya. Ali membungkuk dan pergi. Dengar baik-baik, kata sang Count. Jangan ajukan pertanyaan langsung, Morcerf yang baik. Jika kau ingin tahu sesuatu, tanyakan padaku. Nanti ku minta Heidi menjawabnya. Sepakat. Ali muncul untuk ketiga kalinya, lalu menarik tirai tebal yang menyembunyikan pintu. Tanda bahwa tuannya dan Albert boleh masuk. Mari, kata Monte Cristo. Albert merapikan rambutnya dan memilin kumisnya. Lalu, setelah puas dengan penampilannya, mengikuti sang Count masuk ke ruangan. Sang Count sebelumnya telah mengenakan topi dan sarung tangannya kembali. Ali berjaga di depan seperti penjaga depan.
Sementara 3 pelayan Prancis di bawah pimpinan Myrto menjaga pintu. Heidi sedang menanti tamunya di ruang pertama apartemennya, ruang tamu. Matanya yang besar membelalak penuh heran dan penasaran. Sebab inilah pertama kalinya seorang pria selain Monte Cristo diizinkan memasuki hadapannya. Ia duduk di sofa di sudut ruangan. Kaki disilangkan ala timur, seolah membuat sarang kecil di tengah sutra India yang mewah yang melingkupinya. Di dekatnya terletak alat musik yang baru saja dimainkannya. Indah buatannya, layak bagi pemiliknya. Begitu melihat Monte Cristo, ia bangkit dan menyambutnya dengan senyum khas. Senyum yang menyiratkan ketaatan mutlak sekaligus cinta yang mendalam. Monte Cristo mendekat dan mengulurkan tangannya, yang seperti biasa dinaikkan oleh Heidi ke bibirnya. Albert belum melangkah lebih jauh dari ambang pintu. Ia berdiri mematung, terpesona oleh keindahan luar biasa yang baru pertama kali dilihatnya. Keindahan yang mustahil dibayangkan oleh penduduk negeri-negeri utara. "Siapa yang kau bawa?" tanya gadis muda itu dalam bahasa Romaik kepada Monte Cristo. "Apakah ia seorang sahabat, saudara, kenalan biasa, atau musuh?" "Seorang sahabat," jawab Monte Cristo dalam bahasa yang sama. "Siapa namanya?" "Count Albert, pria yang kuselamatkan dari tangan para bandit di Roma." "Dalam bahasa apa aku harus berbicara dengannya?" Monte Cristo berpaling pada Albert. "Apakah kau mengerti bahasa Yunani modern?" tanyanya. "Sayangnya tidak," jawab Albert. "Bahkan bahasa Yunani kuno pun tidak. Kaun yang baik, tak pernah ada murid Homer atau Plato yang lebih tak layak daripada diriku." "Kalau begitu," kata Heidi, dengan komentarnya itu membuktikan bahwa ia memahami sepenuhnya pertanyaan Monte Cristo dan jawaban Albert. "Aku akan berbicara dalam bahasa Prancis atau Italia, jika Tuan berkenan." Monte Cristo termenung sejenak. "Kau akan berbicara dalam bahasa Italia," katanya. Lalu sambil menoleh kepada Albert, ia berkata, "Sayang sekali kau tak mengerti bahasa Yunani, baik kuno maupun modern." Keduanya dikuasai Heidi dengan lancar. Kini, anak malang ini terpaksa berbicara padamu dalam bahasa Italia, sehingga kau hanya akan mendapat gambaran yang sangat keliru tentang kecerdasan dan keluasannya dalam berbicara. Sang Count memberi isyarat pada Heidi untuk menyapa tamunya. "Tuan," katanya kepada Morcerf, "Anda sangat disambut baik sebagai sahabat Tuan dan majikanku." Ucapan itu disampaikan dalam bahasa Tuskan yang sempurna, dengan aksen Romawi yang lembut, aksen yang menjadikan bahasa Dante terdengar seindah bahasa Homer. Kemudian, Heidi berpaling kepada Ali dan memerintahkannya membawa kopi serta pipa. Setelah Ali pergi menjalankan perintah nyonya mudanya, Heidi memberi isyarat agar Albert mendekat. Monte Cristo dan Morcerf menarik kursi mereka ke meja kecil, tempat tersusun partitur musik, gambar-gambar, dan vas bunga. Ali kembali masuk, membawa kopi dan shiboke. Adapun Monsieur Baptistin, bagian rumah ini tertutup baginya. Albert menolak pipa yang ditawarkan oleh pelayan Nubia itu. "Oh, ambil saja," kata sang Count. Heidi hampir semaju perempuan Paris. Aroma cerutu Havana menjijikannya, tapi tembakau timur adalah wewangian paling lezat yang pernah ada. Kau tahu? Ali pergi. Kopi telah disiapkan, lengkap dengan gula yang khusus disediakan untuk Albert. Monte Cristo dan Heidi menikmati minuman mereka ala Arab asli, tanpa gula. Heidi mengangkat cangkir porselennya dengan jari-jari mungilnya, lalu meneguknya dengan kewanitaan polos seorang anak kecil yang sedang menikmati makanan atau minuman kesukaannya. Pada saat itu, 2 perempuan masuk membawa nampan berisi es dan sorbet.
lalu meletakkannya di atas dua meja kecil yang memang disediakan untuk itu. Tuan rumah yang baik, dan Anda juga, Signora, kata Albert dalam bahasa Italia. Maafkan kebodohan yang tampak dariku. Aku benar-benar terpesona, dan wajar saja demikian. Baru saja aku berada di jantung Paris. Sesaat lalu kudengar deru omnibus dan denting lonceng penjual limun. Dan kini rasanya aku tiba-tiba dibawa ke timur. Bukan timur yang pernah kulihat, melainkan timur yang selama ini hanya hadir dalam mimpiku. Oh, Signora, andaikan saja aku bisa berbahasa Yunani. Percakapanmu ditambah suasana ajaib di sekelilingku akan menjadikan malam ini kenangan yang tak akan pernah kulupakan. Aku cukup fasih berbahasa Italia untuk berbicara dengan Anda, Tuan, kata Heidi dengan tenang. Dan jika Anda menyukai segala sesuatu yang berbau timur, aku akan berusaha sebaik mungkin memenuhi selera Anda selama berada di sini. Tentang apa aku harus berbicara dengannya? Bisik Albert kepada Monte Cristo. Apa saja yang kau suka? Bisa tentang negerinya, kenangan masa kecilnya, atau jika kau lebih suka, tentang Roma, Napoli, atau Firenze. Oh, kata Albert, tak ada gunanya berada di hadapan seorang perempuan Yunani jika aku hanya berbicara dengannya seperti berbicara dengan perempuan Paris. Biarlah aku bertanya tentang timur. Kalau begitu, lakukanlah. Di antara semua topik yang bisa kau pilih, itulah yang paling menyenangkan hatinya. Albert berpaling kepada Heidi. Pada usia berapa Anda meninggalkan Yunani, Signora? Tanyanya. Aku pergi saat baru berusia 5 tahun, jawab Heidi. Apakah Anda masih ingat negeri Anda? Jika ku kejapkan mata dan berpikir, semuanya tampak kembali jelas di hadapanku. Pikiran bisa melihat sebaik tubuh. Tubuh terkadang lupa, tapi pikiran selalu ingat. Sejauh mana kenangan Anda menjangkau masa lalu? Saat aku hampir belum bisa berjalan, kata gadis muda itu sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Ibuku, yang bernama Vasiliki, artinya bangsawan, menggenggam tanganku. Lalu setelah memasukkan seluruh uang yang kami miliki ke dalam pundi-pundi kami keluar bersama. Keduanya berkerudung, meminta sedekah demi para tahanan sambil berkata, barang siapa memberi kepada orang miskin, ia meminjamkan kepada Tuhan. Lalu ketika pundi kami penuh, kami kembali ke istana. Dan tanpa memberitahu ayahku, kami mengirimnya ke biara, tempat uang itu dibagikan kepada para tahanan. Berapa usia Anda saat itu? 3 tahun, jawab Heidi. Jadi Anda ingat segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda ketika usia 3 tahun? Tanya Albert. Semuanya. Count, bisik Albert kepada Monte Cristo. Izinkan Signora menceritakan sedikit kisah hidupnya. Tuan melarangku menyebut nama ayahku di hadapannya, tapi mungkin ia sendiri akan menyebutnya dalam ceritanya. Tuan tak tahu betapa bahagianya aku jika nama keluargaku diucapkan oleh bibir secantik itu. Monte Cristo menoleh kepada Heidi, lalu dengan ekspresi wajah yang memerintahkan gadis itu untuk mematuhi setiap katanya, ia berkata dalam bahasa Yunani, yang artinya, ceritakan nasib ayahmu, tapi jangan sebut nama pengkhianat itu, juga jangan sebut pengkhianatannya. Heidi menghela napas, dan bayangan kesedihan mengaburkan keningnya yang indah. Apa yang kau katakan padanya? Tanya Morcerf berbisik. Aku mengingatkannya lagi bahwa kau adalah sahabat, dan ia tak perlu menyembunyikan apapun darimu. Kalau begitu, kata Albert, ziarah suci demi para tahanan itu adalah kenangan pertamamu. Apa kenangan berikutnya? Oh, lalu aku ingat seolah itu terjadi kemarin. Duduk di bawah rindang pohon ara di tepi sebuah danau,
Tempat daun-daun yang gemetar tercermin di air seperti di cermin, di bawah pohon tertua dan paling rimbun, ayahku berbaring di atas bantal-bantal. Ibuku duduk di kakinya, dan aku, seperti anak-anak pada umumnya, bersenang-senang memainkan janggut putih panjangnya yang menjuntai hingga ikat pinggang, atau gagang berlian pedang lengkung yang tergantung di pinggangnya. Sesekali datang seorang Albania yang berbisik sesuatu yang tak kuperhatikan, tapi ayahku selalu menjawab dengan suara yang sama, bunuh atau maafkan. Sungguh aneh, kata Albert. Mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut seseorang yang bukan aktris di panggung. Seseorang harus terus-menerus mengingatkan dirinya, ini bukan fiksi, ini kenyataan, agar bisa mempercayainya. Dan bagaimana Prancis menurut pandanganmu? Setelah matamu terbiasa menyaksikan pemandangan ajaib seperti itu. Menurutku Prancis negeri yang indah, jawab Heidi. Tapi aku melihat Prancis bagaimana adanya, karena kulihat dengan mata seorang perempuan. Sedangkan negeriku sendiri, yang hanya bisa kuhakimi berdasarkan kesan masa kecilku, selalu tampak diselubungi kabut samar yang terang atau suram, tergantung apakah kenanganku tentangnya bahagia atau menyedihkan. Masih begitu muda, kata Albert, lupa sejenak pada larangan sang Count untuk tidak mengajukan pertanyaan langsung kepada sang budak. Mungkinkah kau pernah mengalami penderitaan selain hanya mendengar namanya? Heidi menatap Monte Cristo. Sang Count sambil memberi isyarat yang nyaris tak terlihat berbisik dalam bahasa Yunani. Berbicaralah. Tak ada yang lebih melekat dalam ingatan selain kenangan masa kecil awal kita. Dan kecuali 2 adegan yang baru saja kuceritakan, semua kenangan masa kecilku dipenuhi kesedihan yang mendalam. Berceritalah, Signora, kata Albert. Aku mendengarkan setiap katamu dengan sukacita dan minat yang luar biasa. Heidi menjawab dengan senyum murung. Jadi kau ingin aku menceritakan kisah kesedihanku yang lalu? Tanyanya. Aku mohon, lakukan itu, jawab Albert. Baiklah, aku baru berusia 4 tahun ketika suatu malam aku tiba-tiba terbangun oleh ibuku. Kami berada di istana Yanina. Ia mengangkatku dari bantal tempat aku tidur. Dan begitu membuka mata, kulihat matanya penuh air mata. Ia membawaku pergi tanpa sepatah kata. Melihat ia menangis, aku pun mulai menangis. Diam anakku, katanya. Biasanya meski dibujuk atau diancam, aku dengan sifat kekanak-kanakan selalu menangis sepuasnya saat sedih atau marah. Tapi kali ini, nada suara ibuku begitu penuh teror saat memerintahku untuk diam. Hingga aku berhenti menangis seketika. Ia membawaku pergi dengan cepat. Aku melihat kami menuruni tangga besar. Di sekeliling kami, para pelayan ibuku membawa peti, tas, perhiasan, permata, dan kantong-kantong emas. Semuanya berlarian dalam kepanikan. Di belakang para perempuan itu berbaris 20 penjaga bersenjata, senapan panjang, dan pistol. Mengenakan pakaian yang kini dipakai orang Yunani sejak mereka kembali menjadi bangsa merdeka. Bayangkanlah, kata Heidi sambil menggigil dan memucat hanya dengan mengingat adegan itu. Betapa mencekam dan menakutkan pemandangan itu. Barisan panjang budak dan perempuan yang baru terbangun dari tidur, atau setidaknya begitulah yang tampak bagiku, yang sendiri pun masih mengantuk. Di dinding tangga bayangan-bayangan raksasa bergetar dalam cahaya obor pinus yang redup, seolah menjulang hingga ke langit-langit berkubah. Cepat, terdengar suara dari ujung koridor. Suara itu membuat semua orang tunduk seperti angin yang menyapu ladang gandum. Kekuatannya yang unggul memaksa setiap tangkai menunduk. Bagiku, suara itu membuatku gemetar. Itu suara ayahku. Ia datang paling akhir mengenakan jubah megahnya, memegang karabin yang diberikan kepadanya oleh kaisar kalian. Ia bersandar pada bahu kesayangannya.
Selim, dan menggiring kami semua seperti gembala menggiring kawanan dombanya yang tercerai-berai. Ayahku, kata Heidi sambil mengangkat kepalanya dengan bangga. Ia adalah pria agung yang dikenal di Eropa sebagai Ali Tepelini, Pasha Yanina, pria yang membuat Turki gemetar. Albert, tanpa tahu mengapa, terkejut mendengar kata-kata itu diucapkan dengan aksen yang begitu angkuh dan penuh wibawa. Ia merasa ada sesuatu yang gaib, suram dan mengerikan dalam kilatan mata Heidi yang berapi-api saat itu. Gadis itu tampak seperti seorang pitones yang memanggil arwah, mengingatkan Albert pada kematian mengerikan sang pasha yang membuat seluruh Eropa bergidik ngeri. Tak lama kemudian, lanjut Heidi, kami berhenti dalam perjalanan kami dan tiba di tepi sebuah danau. Ibuku mendekapku erat ke dadanya yang berdebar kencang. Beberapa langkah dariku, kulihat ayahku sedang memandang gelisah ke sekeliling. 4 anak tangga marmer menuruni tepian air, dan di bawahnya terapung sebuah perahu. Dari tempat kami berdiri, aku bisa melihat di tengah danau sebuah masa besar yang samar. Itu adalah kios tempat kami akan pergi. Kios itu tampak sangat jauh bagiku. Mungkin karena kegelapan malam yang membuat segala sesuatu hanya terlihat samar-samar. Kami naik ke perahu. Aku masih ingat jelas bahwa dayung-dayung itu sama sekali tak bersuara saat mengenai air. Ketika aku membungkuk untuk mencari tahu sebabnya, kulihat dayung itu telah dibalut dengan selempang para palikares kami. Selain para pendayung, perahu itu hanya berisi para perempuan. Ayahku, ibuku, Selim, dan aku. Para palikares tetap tinggal di tepi danau, siap menutup pelarian kami. Mereka berlutut di anak tangga marmer paling bawah, bersiap menggunakan 3 tangga di atasnya sebagai benteng jika kami dikejar. Perahu kami meluncur cepat ditiup angin. Mengapa perahunya bergerak begitu cepat? Tanyaku pada ibuku. Diam anakku, ush, kita sedang melarikan diri. Aku tak mengerti, mengapa ayahku harus melarikan diri. Dialah yang perkasa, dialah yang selama ini membuat orang lain lari ketakutan. Dialah yang mengambil semboyan, mereka membenciku, maka mereka takut padaku. Inilah pelarian yang sedang diusahakan ayahku. Belakangan ku dengar bahwa garnisun Benteng Yanina lelah karena lama bertugas. Di sini Heidi melemparkan pandangan penuh makna kepada Monte Cristo, yang sepanjang ceritanya tak pernah mengalihkan matanya dari wajah sang gadis. Heidi lalu melanjutkan dengan suara pelan, seperti orang yang sedang menyusun atau sengaja menyembunyikan bagian tertentu dari kisah yang diceritakannya. Tadi kau berkata, Signora, kata Albert yang menyimak dengan penuh perhatian, bahwa garnisun Yanina lelah karena lama bertugas, telah bersekongkol dengan Seraskir Korchit yang dikirim oleh Sultan untuk menangkap ayahku. Saat itulah Ali Tepelini, setelah mengutus seorang perwira Perancis yang sangat dipercayainya ke Sultan, memutuskan untuk mundur ke tempat perlindungan yang telah lama disiapkannya, yang ia sebut kata pigeon atau perlindungan. Dan perwira itu? Tanya Albert. Apakah kau ingat namanya, Signora? Monte Cristo dan gadis muda itu saling bertukar pandangan cepat, tanpa disadari Albert. Tidak, jawab Heidi. Aku tidak ingat sekarang, tapi jika teringat nanti akan kuberitahu. Albert hampir menyebut nama ayahnya. Namun Monte Cristo diam-diam mengangkat jarinya sebagai isyarat teguran. Pemuda itu teringat janjinya, lalu terdiam. Ke arah kios itulah kami mendayung. Lantai dasar dihiasi ornamen arabes, menjorok ke air dengan terasnya yang terendam. Lantai atasnya menghadap danau, hanya itu yang terlihat. Namun di bawah lantai dasar, menjorok ke dalam pulau, terdapat gua bawah tanah yang luas, tempat ibuku, aku, dan para perempuan di bawah. Di sanalah tersimpan 60.000 kantong dan 200 tong.
Kantong-kantong itu berisi 25 juta keping emas, dan tong-tong itu diisi 30.000 pon mesiu. Di dekat tong-tong itu berdiri Selim, kesayangan ayahku yang baru saja kusebutkan. Ia berjaga siang dan malam, memegang tombak yang ujungnya menyala dengan sumbu api, dan diperintahkan untuk meledakkan semuanya. Kios, penjaga, perempuan, emas, bahkan Ali Tepelini sendiri. Begitu ayahku memberi isyarat. Aku masih ingat para budak, yakin nyawa mereka bergantung pada seutas benang, menghabiskan hari dan malam dalam doa, tangisan dan rintihan. Sedangkan aku tak akan pernah melupakan wajah pucat dan mata hitam sang prajurit muda itu. Dan saat malaikat maut kelak memanggilku ke dunia lain, aku yakin aku akan mengenali Selim. Aku tak tahu berapa lama kami tinggal dalam keadaan seperti itu. Saat itu aku bahkan belum mengerti arti waktu. Kadang, tapi sangat jarang, ayahku memanggilku dan ibuku ke teras istana. Itu saat-saat paling membahagiakan bagiku. Karena di dalam gua suram itu, aku hanya melihat wajah muram para budak dan tombak menyala Selim. Ayahku menatap cakrawala dengan penuh harap, memeriksa setiap titik hitam yang muncul di permukaan danau. Ibuku berbaring di sampingnya, bersandar di bahunya, sementara aku bermain di kakinya, mengagumi segala sesuatu dengan kepolosan anak kecil yang memberi pesona pada benda-benda biasa. Benda yang baginya justru paling berarti. Puncak Pindus menjulang di atas kami. Benteng Yanina menjulang putih dan bersudut di air biru danau. Dan rumput tumbuhan hitam yang dari kejauhan tampak seperti lumut di bebatuan, ternyata adalah pohon cemara dan myrtle raksasa. Suatu pagi ayahku memanggil kami. Ibu telah menangis sepanjang malam dan tampak sangat menderita. Kami mendapati sang pasha tenang, tapi lebih pucat dari biasanya. "Bersabarlah Vasiliki," katanya. "Hari ini firman dari sang penguasa tiba, dan nasibku akan ditentukan. Jika aku dimaafkan sepenuhnya, aku akan kembali ke Yanina dengan gemilang. Jika beritanya buruk, kita harus melarikan diri malam ini." "Tapi bagaimana jika musuh kita tak mengizinkan?" tanya ibuku. "Ah, jangan khawatir," jawab Ali sambil tersenyum. "Selim dan tombak menyala-nyalanya akan menyelesaikan soal itu. Mereka memang ingin melihatku mati, tapi mereka tak ingin mati bersamaku." Ibu hanya menjawab dengan desahan. Ia tahu kata-kata penghiburan itu tak datang dari hati ayahku. Ia menyiapkan air dingin yang biasa diminum ayahku. Sejak tinggal di kios, ia terserang demam hebat. Lalu mengoleskan minyak wangi pada janggut putihnya dan menyalakan shibokenya, yang kadang dihisapnya berjam-jam sambil memandangi asap yang membumbung dalam gulungan spiral hingga lenyap di udara. Tiba-tiba ia bergerak cepat. Aku terpaku ketakutan. Tanpa mengalihkan pandangannya dari objek yang menarik perhatiannya, ia meminta teropong. Ibu memberikannya. Wajahnya pucat melebihi marmer tempat ia bersandar. Aku melihat tangan ayahku gemetar. "Sebuah perahu. 2, 3, gumam ayahku. 4. Lalu ia bangkit, mengambil senjatanya dan memasang peluru pada pistolnya. "Vasiliki," katanya pada ibuku. Suaranya jelas gemetar. "Saat yang menentukan telah tiba. Dalam setengah jam kita akan tahu jawaban sang kaisar. Pergilah ke gua bersama Heidi." "Aku tak akan meninggalkanmu," kata Vasiliki. "Jika kau mati, tuanku, aku akan mati bersamamu." "Pergi ke Selim," teriak ayahku. "Selamat tinggal, tuanku," bisik ibuku, pasrah menanti maut. "Bawa Vasiliki pergi," perintah ayahku pada para palikares. Sedangkan aku, terlupakan dalam kekacauan umum, berlari mendekati Ali Tepelini. Ia melihatku, mengulurkan tangan, lalu membungkuk dan mencium dahiku.
Oh, betapa jelas ku ingat ciuman itu. Itu ciuman terakhir yang pernah ia berikan, dan rasanya masih hangat di dahiku hingga kini. Saat turun, kami melihat melalui jeruji jendela beberapa perahu yang perlahan semakin jelas. Awalnya seperti titik hitam, kini tampak seperti burung yang meluncur di atas ombak. Sementara itu, di kios 20 Palikares duduk di kaki ayahku, bersembunyi di balik sudut dinding, mengamati kedatangan perahu-perahu itu dengan mata waspada. Mereka membawa senapan panjang berhias mutiara dan perak, dan kartrit berselakan di lantai. Ayahku memandang jamnya, lalu berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Itulah pemandangan terakhir yang kulihat sebelum meninggalkannya setelah ciuman perpisahan itu. Ibu dan aku melewati lorong suram menuju gua. Selim masih di posnya dan menyambut kami dengan senyum murung. Kami mengambil bantal di ujung gua, lalu duduk di samping Selim. Dalam bahaya besar, orang-orang setia saling berpegangan erat. Dan meski masih kecil, aku paham bahwa bahaya mengerikan mengancam kami. Albert sering mendengar, bukan dari ayahnya, karena ayahnya tak pernah membicarakannya, melainkan dari orang asing, tentang detik-detik terakhir Wazir Yanina. Ia juga pernah membaca berbagai versi kematian sang pasha. Namun kisah ini terasa berbeda ketika disampaikan oleh suara dan ekspresi Heidi. Nada simpatik dan wajah murungnya sekaligus memikat dan mengerikan. Adapun Heidi, kenangan mengerikan itu tampaknya membuatnya lemas sejenak. Ia berhenti bicara. Kepalanya tertunduk seperti bunga indah yang tunduk diterjang badai. Matanya menatap kosong, seolah jiwanya sedang mengenang puncak hijau Pindus dan air biru Danau Yanina, yang seperti cermin ajaib memantulkan gambar suram yang baru saja ia lukiskan. Monte Cristo memandangnya dengan ekspresi tak terlukiskan, campuran antara minat dan belas kasih. "Lanjutkan, anakku," kata sang Count dalam bahasa Romaik. Heidi terkesiap, seolah suara Monte Cristo yang merdu membangunkannya dari mimpi. Ia melanjutkan. Sekitar pukul 4 sore, meski di luar hari cerah, kami diselimuti kegelapan gua yang suram. Hanya satu cahaya yang menyala di sana, seperti bintang di langit hitam. Itu tombak menyala Selim. Ibu, seorang Kristen, berdoa. Selim sesekali mengulangi kata suci, Allah Maha Besar. Namun ibuku masih menyimpan harapan. Saat turun ia mengira mengenali perwira Prancis yang dikirim ke Konstantinopel. Orang yang sangat dipercaya ayahku. Karena ia tahu semua prajurit Kaisar Prancis secara alami mulia dan murah hati. Ia maju beberapa langkah ke arah tangga dan mendengarkan. Mereka datang, katanya. Mungkin mereka membawa perdamaian dan kebebasan. Apa yang kau takuti, Vasiliki? Kata Selim dengan suara yang lembut namun angkuh. Jika mereka tak membawa perdamaian, kita akan berikan perang. Jika mereka tak membawa kehidupan, kita akan berikan kematian. Lalu ia menghidupkan kembali apinya dengan gerakan yang mengingatkan pada Dionysius di kereta kuno. Tapi aku, hanya seorang anak kecil, ketakutan oleh keberanian tanpa rasa takut itu, yang bagiku terasa kejam dan gila. Aku bergidik membayangkan kematian mengerikan di tengah api dan ledakan yang mungkin menanti kami. Ibu merasakan hal yang sama. Aku merasakan tubuhnya gemetar. Ibu, ibu, kataku. Apakah kita benar-benar akan dibunuh? Suaraku membuat para budak semakin keras menangis, berdoa dan meratap. Anakku, kata Vasiliki. Semoga Tuhan menjagamu dari pernah menginginkan kematian yang hari ini kau takuti. Lalu, berbisik pada Selim, ia bertanya apa perintah tuannya. Jika ia mengirimkan belatiku, itu berarti niat sang kaisar tak baik.
aku harus menyalakan mesiu. Jika sebaliknya ia mengirimkan cincinnya, itu berarti ia dimaafkan. Aku harus memadamkan sumbu dan tak menyentuh gudang itu. Sahabatku, kata ibuku, jika perintah Tuanmu tiba dan belati yang dikirim, bukannya membiarkan kami mati dalam kematian mengerikan yang sama-sama kita takuti, kau akan berbelas kasih membunuh kami dengan belati itu, bukan? Ya, Vasiliki, jawab Selim tenang. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai riang. Saat kami mendengarkan, jelas itu sorak sukacita. Nama perwira Prancis yang dikirim ke Konstantinopel bergema di antara para palikares. Jelas ia membawa jawaban sang kaisar dan jawabannya menguntungkan. Dan kau tak ingat nama perwira Prancis itu? Tanya Morcerf, ingin membantu ingatan sang narator. Monte Cristo memberi isyarat agar ia diam. Aku tak ingat, jawab Heidi. Keriuhan semakin besar, langkah kaki mendekat, semakin dekat. Mereka menuruni tangga menuju gua. Selim bersiap dengan tombaknya. Tak lama kemudian, sosok muncul dalam cahaya kelabu di mulut gua. Hanya sedikit sinar siang yang menembus tempat persembunyian suram itu. Siapa kau? Teriak Selim. Siapapun kau, jangan maju selangkah lagi. Hidup sang kaisar, seru sosok itu. Ia memberi pengampunan penuh kepada Wazir Ali, bukan hanya nyawanya, tapi juga kekayaan dan wilayahnya. Ibuku berseru gembira dan memelukku erat. Tunggu, kata Selim, melihat ibuku hendak keluar. Kau lihat, aku belum menerima cincinnya. Benar, kata ibuku. Lalu ia berlutut sambil mengangkatku ke langit seolah dalam doanya untukku, ia ingin benar-benar membawaku ke hadirat Tuhan. Untuk kedua kalinya Heidi berhenti, terlalu terguncang oleh emosi. Keringat dingin membasahi dahinya yang pucat, dan suaranya nyaris tak keluar. Tenggorokan dan bibirnya kering kerontang. Monte Cristo menuangkan sedikit air es ke dalam gelas, lalu memberikannya sambil berkata dengan lembut namun tegas. Beranilah. Heidi mengusap air matanya lalu melanjutkan. Mata kami yang sudah terbiasa dalam gelap, kini mengenali utusan Sang Pasha. Ia seorang sahabat. Selim juga mengenalinya. Tapi sang prajurit gagah berani itu hanya mengakui satu kewajiban. Taat. Atas nama siapa kau datang? Tanyanya. Atas nama Tuan kita, Ali Tepelini. Jika kau datang dari Ali sendiri, kata Selim, kau tahu apa yang harus kau serahkan padaku. Ya, jawab utusan itu, dan aku membawa cincinnya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menunjukkan benda itu. Tapi terlalu jauh, dan cahayanya tak cukup bagi Selim untuk mengenali benda itu dari tempatnya berdiri. Aku tak melihat apa yang kau pegang, kata Selim. Mendekatlah, kata utusan itu. Atau aku yang akan mendekatimu jika kau mau. Aku tak setuju keduanya, jawab sang prajurit muda. Letakkan benda yang ingin kulihat di sinar cahaya itu, lalu mundurlah sementara aku memeriksanya. Baiklah, kata utusan itu. Lalu pergi setelah meletakkan tanda yang disepakati di tempat yang ditunjukkan Selim. Oh, betapa jantung kami berdebar. Memang benar itu sebuah cincin. Tapi apakah itu cincin ayahku? Itulah pertanyaannya. Selim masih memegang sumbu menyala, berjalan ke mulut gua. Lalu dengan bantuan cahaya redup yang masuk, mengambil tanda itu. Baiklah, katanya sambil menciumnya. Ini cincin tuanku. Lalu ia melemparkan sumbunya ke tanah, menginjak-injaknya hingga padam. Utusan itu bersorak gembira dan bertepuk tangan. Pada isyarat itu, 4 prajurit seraskir korcit tiba-tiba muncul, dan Selim jatuh, tertikam 5 kali. Masing-masing menusuknya sendiri-sendiri.
Meski pucat ketakutan, mereka mabuk oleh kejahatan mereka sendiri, lalu mencari-cari di seluruh gua untuk memastikan tak ada api yang tersisa. Setelah itu, mereka bersenang-senang bergulingan di atas kantong-kantong emas. Pada saat itu, ibuku mengangkatku dalam pelukannya, lalu dengan diam-diam melalui lorong-lorong rahasia yang hanya kami yang mengetahuinya, tiba di tangga tersembunyi kios. Di sana terjadi kekacauan mengerikan. Ruang bawah penuh sesak oleh pasukan Korchit, musuh kami. Tepat saat ibuku hendak mendorong pintu kecil, kami mendengar suara sang pasha menggelegar, penuh ancaman. Ibu mengintip lewat celah papan. Aku beruntung menemukan lubang kecil yang memungkinkanku melihat ke dalam ruangan. "Apa yang kalian inginkan?" tanya ayahku pada beberapa orang yang memegang kertas bertuliskan huruf emas. "Apa yang kami inginkan," jawab salah satu, "adalah menyampaikan kehendak yang mulia. Kau lihat firman ini?" "Aku lihat," kata ayahku. "Bacalah," ia menuntut kepalamu. Ayahku tertawa keras, tawa yang lebih mengerikan daripada ancaman manapun. Belum selesai tertawanya, 2 tembakan pistol terdengar. Ia sendiri yang menembak dan membunuh 2 orang. Para palikares yang tadi bersujud di kakinya kini bangkit dan menembak. Ruangan dipenuhi api dan asap. Pada saat yang sama, tembakan juga datang dari sisi lain. Peluru menembus papan di sekeliling kami. Oh, betapa gagahnya Wazir Agung, ayahku, di tengah hujan peluru. Pedang melengkung di tangannya, wajahnya menghitam oleh mesiu musuh. Betapa ia membuat mereka ketakutan. Bahkan saat itu, hingga mereka lari darinya. "Selim, Selim," teriaknya. "Penjaga api, lakukan tugasmu." "Selim sudah mati," jawab suara yang seolah datang dari perut bumi. "Dan kau telah kalah, Ali." Pada saat itu, ledakan dahsyat terdengar. Lantai ruangan tempat ayahku duduk tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pasukan menembak dari bawah. 3 atau 4 palikares jatuh. Tubuhnya penuh luka. Ayahku meraung, memasukkan jarinya ke lubang peluru, lalu mencabut seluruh papan lantai. Tapi segera, melalui lubang itu, 20 tembakan lagi dilepaskan. Api menyembur seperti dari kawah gunung berapi, lalu menjilat permadani hingga hangus dalam sekejap. Di tengah kekacauan dan jeritan mengerikan itu, 2 tembakan jelas sekali terdengar, diikuti 2 jeritan yang lebih menyayat hati daripada semuanya, membuatku membeku ketakutan. Kedua tembakan itu melukai ayahku secara fatal, dan dialah yang mengeluarkan jeritan mengerikan itu. Namun ia tetap berdiri, berpegangan pada jendela. Ibu mencoba mendorong pintu agar bisa mati bersamanya, tapi pintu dikunci dari dalam. Di sekelilingnya, para palikares tergeletak menjerit-jerit dalam kejang kematian. Sementara 2 atau 3 yang hanya luka ringan mencoba melarikan diri dengan melompat dari jendela. Pada saat genting itu seluruh lantai tiba-tiba runtuh. Ayahku jatuh berlutut, dan pada saat yang sama, 20 tangan terulur memegang pedang, pistol, dan belati. 20 pukulan sekaligus diarahkan pada satu orang. Dan ayahku lenyap dalam pusaran api dan asap yang dinyalakan para iblis itu. Seperti neraka yang terbuka tepat di bawah kakinya. Aku merasa tubuhku jatuh. Ibuku pingsan. Lengan Heidi terkulai lemas, dan ia mengeluh pelan. Lalu menatap sang kaun seolah meminta konfirmasi. Apakah ia telah memenuhi perintahnya dengan baik? Monte Cristo bangkit, mendekatinya, menggenggam tangannya, lalu berkata dalam bahasa Romaik, "Tenanglah anakku tercinta, dan ambillah keberanian dengan mengingat bahwa ada Tuhan yang akan menghukum para pengkhianat." "Kisah yang mengerikan, Count," kata Albert, terpukau oleh wajah pucat Heidi. "Aku menyesal telah begitu kejam dan gegabah memintamu menceritakannya." "Oh,
Tidak apa-apa, kata Monte Cristo, lalu sambil menepuk kepala gadis muda itu, ia melanjutkan. Heidi sangat berani, dan kadang justru merasa terhibur dengan menceritakan kesengsaraannya. Karena, tuanku, kata Heidi dengan penuh semangat, kesengsaraanku mengingatkanku pada kebaikanmu. Albert memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ia belum mendengar bagian yang paling ingin diketahuinya. Bagaimana Heidi bisa menjadi budak sang Count? Heidi langsung menangkap ekspresi yang sama di wajah kedua pendengarnya. Lalu melanjutkan. Saat ibuku sadar kembali, kami sudah berada di hadapan Seraskier. Bunuhlah, katanya. Tapi jaga kehormatan Janda Ali. Bukan kepadaku kau harus bicara, jawab Khorshid. Lalu kepada siapa? Kepada tuan barumu. Siapa dia? Di mana dia? Di sini. Dan Khorshid menunjuk seseorang yang paling berjasa dalam kematian ayahku, kata Heidi dengan nada marah yang terkendali. Kalau begitu, kata Albert, kau menjadi milik orang itu? Tidak, jawab Heidi. Ia tak berani menyimpan kami. Kami dijual kepada pedagang budak yang sedang menuju Konstantinopel. Kami melewati Yunani dan tiba di gerbang kekaisaran dalam keadaan setengah mati. Di sana, kerumunan orang membuka jalan untuk kami. Tapi tiba-tiba ibuku, setelah memperhatikan sesuatu yang menarik perhatian mereka, menjerit nyaring lalu jatuh ke tanah sambil menunjuk sebuah kepala yang dipajang di atas gerbang, dengan tulisan di bawahnya. Ini kepala Ali Tepelini, Pasha Yanina. Aku menangis terseduh-seduh, berusaha mengangkat ibuku, tapi ia sudah mati. Aku dibawa ke pasar budak, lalu dibeli oleh seorang Armenia kaya. Ia menyuruhku belajar, memberiku guru-guru, dan saat aku berusia 13 tahun, ia menjualku kepada Sultan Mahmud. Yang darinya kubeli dia, kata Monte Cristo. Seperti kuceritakan padamu, Albert, dengan zamrud yang sepadan dengan yang kugunakan untuk membuat kotak pil hashishku. Oh, tuanku yang baik dan mulia, seru Heidi sambil mencium tangan sang Count. Aku sangat beruntung menjadi milik tuan seperti engkau. Albert terpaku, bingung oleh semua yang dilihat dan didengarnya. Nah, habiskan cangkir kopimu, kata Monte Cristo. Ceritanya sudah selesai.